Waduh, warga Jakarta terjerat hutang 10 triliun. Nggak main-main angkanya. Angka yang cukup fantastis, dan itu hutang dari mana? Dari pinjol. Dari pinjol. Mari kita bahas lengkapnya hanya di Financial Update. Menurut data dari OJK, masyarakat DKI masih memiliki hutang kepada pinjaman online atau pinjol sebesar 10,35 triliun per April tahun 2023. Hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan nih. Bagaimana tidak kalau hal ini menunjukkan tingginya angka konsumtif di masyarakat akan kebutuhan pinjaman. Kurang lebih ada sekitar 3 faktor yang mempengaruhi hal ini. Kalau pinjaman online atau pinjol-pinjol di luaran itu, mereka selalu menawarkan yang pertama apa? Dananya cair cepat, ya. Lalu persyaratannya mudah, hanya foto KTP dan selfie dengan KTP. Dan limit pinjaman yang cukup besar. Kadang-kadang para peminjam ini tidak melihat resiko di belakangnya karena terlalu mudah syaratnya. Jadi namanya orang pinjam pasti ingin dananya cepat cair dan syaratnya mudah juga. Kalau mudah itu kan artinya bagus. Memang sih ketika butuh dana pastinya kita pengennya yang cepat, bener gak sih ya? Nggak usah ditunda-tunda gitu kalau bisa. Tapi kadang-kadang kita suka lupa nih, kita sanggup gak sih ya melakukan pembayaran atau pengembalian lah pokok beserta bunganya. Kadang-kadang kita cuma mikir pokoknya doang. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih ya, pinjaman yang ditawarkan itu bunganya hanya sekitar 0, sekian persen ya. Tapi teman-teman ngerti gak kalau bunga yang ditawarkan 0, sekian persen itu bukan bunga per bulan, itu bunga per hari teman-teman. Anggap kalau misalnya bunganya cuma 0,5 kalikan aja 1 bulan. 1 bulan udah berapa? 15%. Itu 1 bulan 15%. Kalau kalian terlambat bayar kurang lebih 3 bulan, itu sudah 50% nilainya dari pinjaman yang teman-teman pinjam. Harus lebih aware, lebih hati-hati, harus gali informasi sebanyak-banyaknya. Kalau kalian ternyata menjadi salah satu bagian yang ada di Jakarta ini yang melakukan pinjaman online, teman-teman harus paling tidak ada sedikit tahapan yang mungkin bisa sedikit membantu, ya nggak sih? 1, teman-teman sebelum melakukan pinjaman, teman-teman harus ngerti dulu. Kalau teman-teman pernah nonton atau cek di tayangan Vindet kita sebelumnya, sempat dibahas mengenai mengelola hutang. Teman-teman harus ngerti bagaimana caranya pendapatan yang teman-teman punya itu dikelola semaksimal mungkin ya. Yang berikutnya ya, teman-teman harus kurangi pengeluaran. Kalau misalnya udah cari tambahan terus mengurangi pengeluaran, berarti kan spreadnya lebih besar ya teman-teman nyimpennya. Nah, tinggal yang ketiga yaitu teman-teman harus bisa belajar investasi yang tepat. Untuk teman-teman yang sudah keburu masuk nih pinjaman online, nah buru-buru dicek pinjaman online-nya sah nggak nih ya, under OJK nggak nih gitu ya. Kemarin ada sempet beberapa berita yang menyatakan kalau minjemnya di pinjol yang tidak terdaftar di OJK ya jangan bayar gitu ya. Ada betulnya, tapi lebih baik kalau saya boleh saran, apa yang sudah diambil ya dikembalikan supaya apa nextnya kalau teman-teman menghadapi hal-hal seperti ini tidak menjadi lebih besar ya. Ada masalah apa, selesaikan dengan cepat. Jangan lari. Oke, untuk tambahan income, teman-teman boleh nih cari informasi di website kita di kopnus.com. Ya, di situ ada informasi bagaimana caranya teman-teman bisa menambah pemasukan. Salah satunya menjadi Orange Partner kita. Ya, di mana Orange Partner ini memberikan tambahan pemasukan untuk teman-teman. Ya, teman-teman informasinya boleh digali lebih banyak atau boleh cek di sosial media kita, ada di Instagram ya, di Kopnus Post Official ya, boleh cek di situ atau di YouTube kita. Demikian Financial Update hari ini, semoga sangat membantu dan memberikan insight-insight positif untuk para viewers kita semua di luaran sana. Saya Imewong pamit undur diri. See you again.